Kisah ini menceritakan tentang perjalanan Sunan Kalijaga saat bertemu dengan gurunya Sunan Bonang. Sebagai salah satu wali Songo, Sunan Kalijaga pada masa mudanya dikenal sosok yang memiliki perangai buruk dengan sering melakukan aksi pencurian, begal dan perampokan. Namun keburukan perilakunya didasari keinginannya untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit di daerah Tuban, karena kegemaran Raden Shahid dengan mencuri harta kaum bangsawan, ayahnya Wilatikta yang seorang adipati Tuban lalu mengusirnya keluar daerah. Raden Shahid lalu pergi mengembara dan hingga akhirnya ia menetap di hutan Jatisari, perbatasan antara Kudus dan Pati. Saat dalam pengembaraannya di hutan Jatiwangi, Lasem, Rembang Raden Shahid bertemu lelaki tua yang memiliki tongkat berdaun emas. Tak disangka orang yang ia temui adalah Sunan Bonang, salah satu wali Songo lainnya. Sunan Kalijaga kemudian merampas tongkatnya. Melihat hal itu, Sunan Bonang bukannya marah malahan justru terharu dengan menasehati Raden Shahid tentang tindakannya yang seakan berniat suci, tetapi dilakukan dengan cara yang kotor. Perbuatan baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan halal, sehingga akan menghasilkan hal yang baik pula. Sebelum pergi meninggalkan Raden Shahid, dengan rasa iba Sunan Bonang pun mengubah buah kolang-kaling yang masih di pohon menjadi emas. Dengan semangat Raden Shahid memanjat pohon lalu mengambil buah kolang-kaling emas itu. Akan tetapi ketika dia memegang buah kolang-kaling itu berubahlah menjadi buah biasa lagi. Sehingga Raden Shahid menjadi terheran-heran dengan kejadian itu. Raden Mas Shahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia. Namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Seketika itu pula Raden Shahid menjadi pengikut sosok yang baru dijumpainya, untuk berguru ilmu kesejatian kepada Sunan Bonang. Sebagai seorang murid, Raden Shahid sangat patuh pada Sunan Bonang. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Shahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Shahid menunggu selama 3 tahun hingga bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Shahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking khusyuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Shahid tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Shahid di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Shahid. Semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Shahid. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Shahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Shahid tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari 2 guru barunya, Raden Shahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Hal itu membuat Raden Shahid memahami dan menguasai kesusastraan Jawa, pengetahuan falak, serta ilmu pranata mangsa, pembacaan cuaca, bahkan ilmu-ilmu ruhaniyah dalam ajaran Islam juga beliau kuasai. Sehingga Raden Shahid menjadi orang yang pandai berilmu tinggi sehingga memperoleh gelar Sunan Kalijaga. Usai memperoleh gelar Sunan Kalijaga, Sunan Bonang menyarankannya untuk pergi haji ke Baitullah. Dalam perjalanannya, ia singgah di Pasai atau Malaka sambil menyebarkan Islam hingga ke Patani, Thailand Selatan. Di wilayah itu, Raden Shahid juga dikenal sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya, Raden Shahid mendapat julukan Syekh Sa'idi atau Syekh Malaya. Di daerah tersebut, Raden Shahid juga sempat bertemu dengan Maulana Maghribi dan Nabi Khidir. Mereka menyarankan Sunan Kalijaga untuk kembali berdakwah di Jawa. Daripada sekadar melihat Ka'bah bikinan Nabi Ibrahim secara zahir, yang justru rentan menjadi berhala di hati jika terus terbayang-bayang, alangkah baiknya engkau ajarkan ilmumu kepada masyarakat di tanah Jawa, begitu nasihat dari guru barunya. Sunan Kalijaga menuruti untuk kembali ke Jawa dan memutuskan untuk mengawali dakwah di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, hingga Indramayu dan Pamanukan, Subang. Inilah kisah perjalanan Sunan Kalijaga saat bertemu gurunya Sunan Bonang dan perjalanannya saat menuntun ilmu hingga ke negeri seberang. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel saya. Semoga ilmu yang sedikit ini menambah wawasan Anda tentang ilmu sejarah Anda. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda berkenan memberikan like dan subscribe.